Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini bersama syarah dari Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Di situ diberi judul memuliakan ilmu dan dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk meraih kepentingan dunia. Ya, jangan sampai belajar tujuannya apa? Tujuannya materi duniawi. Yaitu yang keempat, hendaknya memuliakan ilmunya dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk menggapai kepentingan dunia. Jadi ilmu itu harus dimuliakan. Orang kalau berilmu tujuannya materi duniawi, itu berarti menghinakan ilmu, bukan memuliakan ilmu. Apalagi ilmu agama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda yang lalu kita bahas, orang kalau belajar ilmu agama mestinya niatnya karena Allah. Ternyata dia punya niat untuk mendapatkan materi duniawi. Apa dia dapat? Apa yang lalu? Tidak mencium bau surga. Lalu diperinci di situ apa saja kepentingan materi duniawi, yaitu seperti mencari kedudukan, mencari harta kekayaan, mencari nama baik, yaitu menaikkan status sosial, mencari ketenaran, mencari pelayanan, ingin dilayani, dan keunggulan atas rekan-rekan, ingin mengalahkan teman-temannya, tidak mau kalah. Itu semua adalah tangga menuju materi duniawi, dan itu semua adalah menghinakan ilmu, tidak membersihkan ilmu, itu mengotori ilmu. Kemudian berikutnya lagi, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku berharap orang-orang belajar ilmu ini dengan catatan agar tidak ada satu huruf pun yang disandarkan kepadaku. Imam Syafi'i punya ilmu banyak, punya kitab. Imam Syafi'i bilang apa? Aku berharap orang-orang ngambil manfaat dari aku, dari kitabku, tapi tolong nggak pakai disebut-sebut namaku, ya, sampai segitunya. Kalau kita kan ingin kalau orang nukil itu harus disebutkan nukilannya dari mana. Itu sebenarnya perlu, ya, perlu untuk menjaga amanat ilmiah. Jadi supaya tahu ini dinukil dari mana. Jangan sampai dia nukil tapi dia bilang itu pendapatnya dia, itu malah nggak amanat, itu malah bohong. Artinya di sini Imam Syafi'i itu mengatakan, silakan kamu ambil ilmuku, kamu melupakan aku nggak masalah gitu loh. Yang penting ilmuku bermanfaat, dan selesai, gitu aja. Ya. Cuman ini kalau diterapkan zaman sekarang nanti kacau. Akhirnya orang-orang pada apa? Copy paste, dianggap punyanya dia. Itu nggak boleh, itu nggak amanat ilmiah, itu malah bohong. Jadi orang nggak mau disandarkan kepadanya, dia ambil disandarkan kepada dirinya sendiri, tambah kacau. Karena itu sekarang termasuk amanat ilmiah, kita mengambil dari mana harus disebutkan sumbernya. Artinya di sini betapa keikhlasan Imam Syafi'i. Yang penting ilmuku sudah bermanfaat, cukup, selesai, kamu lupakan aku, tidak masalah. Kamu tidak nyebut-nyebut namaku, tidak masalah. Di dalam syarahnya Syekh Shalih As-Suhaimi itu membawakan cerita bagus, yaitu tentang orang yang berilmu tujuannya cari dunia.
Di antaranya beliau sebutkan ucapan dari salah seorang ulama salafus saleh namanya Hammad bin Salamah. Man talabal haditha li ghairillah muki rabbih. Barang siapa belajar ilmu hadits niatnya bukan karena Allah, maka ilmu itu akan membuat makar kepadanya. Artinya ilmunya akan menjadi senjata makan tuan. Ilmumu tidak bermanfaat, ilmumu akan menjerumuskan kamu menuju kehinaan dunia akhirat. Ya. Lalu beliau bawakan cerita di Mesir, di Al-Azhar. Panjang ceritanya, dan cerita ini bersumber dari Al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Syakir, ahli hadits beliau ya. Ahmad bin Muhammad bin Syakir. Jadi ada seorang syekh berkhutbah di Al-Azhar, Mesir. Siapa tidak tahu Al-Azhar? Jadi orang kalau berada di mimbarnya Al-Azhar luar biasa. Nah, waktu itu di sana hadir pejabat-pejabat. Di antaranya Al-Khudaiwi Abbas. Kemudian waktu itu menyambut kedatangannya Thaha Hussein dari Paris. Ya. Lalu dia bilang dalam khutbahnya itu, falamma ja'ahul a'ma ma abasa wala tawalla. Ini yang datang ini orang buta. Yang datang ini orang buta ya. Ya. Ketika dia sang pejabat, sang raja, sang presiden didatangi oleh orang buta, dia tidak bermasam muka dan dia tidak berpaling. Maksudnya adalah membandingkan dengan siapa? Dengan Nabi. Surat Abasa itu loh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika ada orang buta datang kepada Nabi, Nabi apa? Nabi bermasam muka dan Nabi berpaling. Ini dibalik. Ketika datang orang buta, dia tidak bermasam muka dan dia tidak berpaling. Jadi seakan-akan orang ini lebih afdal dari Nabi. Ya. Wah, luar biasa ini. Ini benar-benar apa? Menjilat kelas tinggi. Menyamakan pejabat dengan Nabi, bahkan melebihi Nabi. Ini penjilat kelas tinggi. Kemudian selesai khutbah Jumat, sholat kan? Selesai sholat, bapaknya orang yang cerita ini, yang cerita tadi siapa namanya? Ahmad bin Muhammad Syakir. Lah bapaknya dia, yaitu Syekh Muhammad Syakir ahli hadis. Dia langsung berdiri, dia bilang, wahai manusia, ya, kamu khotib ini sudah kafir, maka ulangi sholatmu. Sholatmu tidak sah semuanya, karena kamu tadi bermakmum kepada orang kafir. Orang kalau gitu kan kafir kan? Tanyakan semua madhab kafir itu. Ya, tentu setelah iqamatul hujjah ya. Artinya dia bukan orang bodoh, dia orang pinter, dia sadar, dia bukan dipaksa, benar-benar pilihannya dia, benar-benar tujuannya adalah mencari kedudukan, materi duniawi, dia jual agama. Ya. Hai manusia, khotibnya tadi itu kafir, ayo diulangi sholatnya. Kemudian beliau sholat, orang-orang juga sholat semuanya. Diulangi sholat zuhur. Karena Jumatan sudah selesai tadi, diganti zuhur. Subhanallah, ternyata apa? Khotib yang tadi mulia menjilat itu di akhir umurnya dia jadi orang melarat dan hina. Melarat dan hina. Kerjaannya adalah menjaga sepatu di Masjid Al-Azhar sambil minta-minta uang. Jadi karena dia ingin menjual agama, kemuliaan materi duniawi, oleh Allah dibalik, dia malah apa? Hina. Di dunia sudah hina, apalagi di akhirat. Ya, naudzubillah. Dan orang model gini ada apa enggak? Ada banyak. Wis orang enggak baik disamakan dengan Umar bin Khattab, disamakan dengan siapa lagi? Ini ada penjilat-penjilat ini. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kemudian berikutnya lagi. Di situ disebutkan hendaknya memuliakan ilmunya dari keinginan untuk mendapatkan perlakuan baik dari murid-muridnya
Nah, ini juga penting. Jadi guru itu tidak boleh ingin dilayani oleh muridnya. Keinginan tidak boleh. Aku kan gurumu, layani aku, tidak boleh. Tapi itu adalah kewajibannya murid. Kewajiban murid. Gurunya tidak perlu minta. Dan gurunya nggak boleh minta. Dan guru juga tidak boleh mengharapkan itu. Ngajar ikhlas, selesai sudah. Kamu menghormati saya, kamu tidak menghormati saya, ya itu urusanmu, gitu loh. Tapi kalau murid tetap wajib apa? Melayani guru. Bahkan yang membuat ilmu barokah itu apa? Tanyakan orang sak pondok di seluruh alam semesta. Yang membuat ilmu barokah itu apa? Karena khidmah kepada guru. Itu tanyakan di pondok sak alam semesta. Yang membuat murid itu ilmunya barokah karena apa? Berkhidmah kepada guru. Karena dia melayani guru. Dia berkhidmah menjadi pelayannya guru. Ya, ulama-ulama yang ada sekarang ini yang membuat ilmunya barokah apa? Karena khidmah. Tapi guru gak oleh apa? Guru gak oleh ngarep no. Guru gak oleh njaluk. Ya, seperti itu. Jadi guru tidak boleh mengharap-harapkan dan guru tidak boleh minta. Kan kadang kita itu kan gitu kan. Kadang guru itu kan biasanya minta apa? Minta dilayani. Lek gak dilayani ngamuk-ngamuk. Tidak perlu. Murid melayani guru itu menunjukkan kualitasnya murid. Dan guru tidak boleh apa? Minta dan tidak boleh marah-marah kalau tidak dilayani, ngamuk-ngamuk. Aku ini gurumu ini. Nah, berarti apa? Berarti apa itu? Berarti gak ikhlas dalam ngajar. Wis pokok aku ngajar. Kamu memuliakan guru itu kualitas dirimu, ilmumu barokah. Gak mulyakno guru itu juga kualitas gurumu, ilmumu gak barokah. Seperti itu. Itu tanyakan di pondok sealam semesta ya. Nggak ada khilafiyah itu, kecuali pondok yang tidak paham adab, karena itu dianggap nanti apa? Berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan nanti ada babnya lagi. Ini dalam batas apa? Kewajaran. Jadi hendaknya memuliakan ilmunya dari keinginan untuk mendapatkan perlakuan baik. Apa saja perlakuan baik dari murid-muridnya berkenaan dengan harta. Jadi kepingin supaya muridnya itu memberi dia harta. Atau pelayanan, ingin mengharapkan dia itu dilayani oleh muridnya. Berharap muridnya berkhidmah, dia minta. Nah itu nggak boleh. Atau lainnya, karena keterkaitan mereka dengannya dan hilir mudiknya mereka menemuinya. Jadi seakan-akan guru ini mengungkit-ungkit ilmunya gitu loh. Kon wis tak ajar, mulia no aku, khidmah nang aku, kayak ono duit aku dan terusnya, nggak boleh itu. Minta-minta gitu nggak boleh. Adapun murid tetap wajib memuliakan gurunya dan berkhidmah. Nyambung kan maksudnya ini kan? Kalau nyambung, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Di situ ada seorang ulama namanya Mansur dan diberi catatan kaki, Mansur bin Al-Mu'tamir Abu Attab As-Sulami Al-Kufi, wafat tahun 133 Hijriah. Jadi ulama abad kedua Hijriah. Kana Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajah. Mansur ini tidak meminta bantuan seseorang yang berulang kali mendatanginya karena sebuah hajat. Jadi dia ini banyak orang minta bantuan, tapi dia tidak pernah meminta kepada mereka balas budi. Wis pokok aku membantu kamu selesai. Dan saya tidak menuntut kamu untuk balas budi kepada saya. Walaupun kewajibannya dia adalah membalas budi. Gitu ya. Seperti itu. Ya Masya Allah. Kadang guru itu ingin dilayani murid beda-beda macam-macam. Ada lagi misalnya, apakah guru itu boleh menerima amplop? Boleh apa enggak? Ya boleh, wajar ya. Yang tidak boleh itu adalah orientasinya.
itu adalah tujuannya. Ada yang tidak mau nerima amplop, tapi maunya nerima mobil atau nerima rumah. Nah, ini lebih gede mana ini? Dek amplop gak gelem. Soalnya apa? Njaluke montor, njaluke omah. Ini lebih gede iki. Bukan tidak mau amplop itu. Amplopnya gak cukup itu. Ya, seperti itu macam-macam lah. Yang jelas kita tidak boleh menuduh orang lain. Jadi kalau kita belajar gini untuk diri kita sendiri, ya tidak boleh nuduh orang karena kita tidak pernah tahu hatinya orang. Nerima amplop belum tentu tidak ikhlas. Tidak nerima amplop belum tentu ikhlas. Ada orang tidak mau nerima amplop supaya terkenal bahwa dia tidak mau nerima amplop. Ikhlas apa gak itu? Ikhlas apa gak? Ya gak ikhlas. Jadi kepingin terkenal bahwa dia memang ustadz yang tidak mau nerima amplop. Tapi lihat dikei omah gelem. Lihat dikei montor gelem. Wah iku amplop wadene nemen iku. Gak cukup amplop ya. Seperti itu ya. Jadi guru itu tidak boleh hitung-hitungan materi duniawi. Itu bukan tujuan. Kemudian berikutnya lagi, di situ ada ucapan yang sangat indah dari salafus saleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala yang butuh penjelasan nanti ya. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala berkata, "Kuntu qad utitu fahmal Qur'an. Falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulibtuh." Aku telah diberi pemahaman tentang Al-Quran. Manakala aku menerima kantong uang dari Abu Ja'far, maka pemahaman Quran tersebut diambil dariku. Sampai segitunya ya. Jadi ini ulama salafus saleh namanya Sufyan bin Uyainah. Oleh Allah diberi pemahaman tentang Al-Quran. Kalau bicara Quran itu wah luar biasa. Ilmunya kayak laut. Kemudian suatu hari dikasih hadiah oleh penguasa dari Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah dari Bani Abbasiyah. Orang dulu kalau ngasih kan banyak. Jadi kantong yo isine emas lek biyen niku. Kan dulu uangnya itu kan dinar atau dirham. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Lek 10 dinar biro. Lek 100 dinar biro. Oke, orang itu ngasihnya banyak. Ketika saya nerima hadiah kantong uang itu oleh duit akeh, subhanallah, saya tidak bisa lagi memahami Quran seperti kemarin. Rasanya memahami Quran itu wangel. Kuwingi aku gampang oleh wake wat. Saya kok wangel. Gara-gara apa? Gara-gara menerima materi duniawi. Tapi ini perlu penjelasan ya. Ini perlu penjelasan. Dijelaskan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Ini beliau mengucapkan ini bukan mencela penguasa. Karena salafus saleh dulu tidak pernah mencela penguasa. Ini beliau itu nyalahkan dirinya sendiri. Ngelek no awake dewe. Jadi bukan apa namanya? Bukan menyalahkan penguasa. Bukan melarang menerima hadiahnya penguasa. Karena semenjak zaman sahabat dulu, sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya, itu diberi hadiah oleh penguasa-penguasa yang zalim dari kalangan Bani Umayyah dan mereka nerima. Ya. Jadi ini bukan larangan menerima hadiah dari penguasa, bukan. Cuman yang dilarang di sini adalah jangan sampai kita itu mengharap-harapkan, ngarep-ngarepno, ngenteni hadiah, apa meneh njaluk, apa meneh sampai apa menjilat. Nah itu nanti akan bertolak belakang dengan pemahaman Al-Quran. Ini Sufyan bin Uyainah dikenal ulama yang baik, ulama yang baik. Saya kemarin ketika saya tidak menerima hadiah dari penguasa, enak, Quran pemahamannya mudah. Setelah saya nerima, ya mungkin masuk dalam dirinya itu apa? Masuk dalam dirinya apa? Senang kepada materi
duniawi, langsung sulit memahami Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu hanya mau dengan orang-orang yang bersih. Termasuk orang yang bersih adalah bersih daripada cinta dunia. Tidak mungkin berkumpul dalam hati seseorang antara cinta dunia dengan pemahaman Al-Quran. Yang masuk yang mana, yang satunya keluar. Cinta dunia masuk, Al-Qur'annya keluar. Al-Qur'annya masuk, cinta dunianya keluar. Masuk dua-duanya, tidak mungkin. Ya, Al-Qur'an itu bersih, suci. Sementara dunia itu adalah najis, kotor. Bahkan dunia oleh Allah dilaknat. Antum pernah dengar kan hadis Rasulullah melaknat dunia? Ad-dunya mal'un. Mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala. Dunia itu terlaknat. Siapapun yang ada di sana terlaknat juga, tercela. Kecuali yang berhubungan dengan mengingat Allah. Sing tujuane akhirat itu gak tercela. Lek tujuane dunia murni itu adalah tercela. Dan ini benar, ada ucapan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu bersih, maka tidak pernah kenyang dari firman Allah. Jadi lek kepingin iso cedek karo Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ngamal Al-Qur'an, hati harus apa? Harus bersih. Lek atine rusuh, gak iso. Baca Quran itu berat atau ringan? Baca Quran itu angel apa gampang? Ya, faktanya itu angel, gak gampang. Angel, butuh perjuangan. Gak percaya? Coba baca Quran lagi. Bukaan mushaf bocon. Yang terjadi apa? Langsung ngantuk. Karena kemarin nggak ngantuk, tadi nggak ngantuk, langsung ngantuk. Langsung moto sepet, awak loro kabeh. Tutupan Al-Quran, bukaan HP. Apa yang terjadi? Langsung ngantuk hilang. Iya. Jadi baca Al-Quran itu berat. Ada seorang murid tanya kepada gurunya, "Wahai Tuan Guru, kenapa? Saya itu membaca segala macam gampang, tapi mau Quran itu wangel, abot luar biasa." Apa kata gurunya? "Wahai muridku, karena Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah penawar, penyembuh. Sementara di tubuh kita banyak penyakitnya. Jadi lepas mojo itu terjadi proses apa? Penyembuhan. Itu menyakitkan. Ibaratnya wong ono boroke. Boroke diobati lara apa gak? Lawara diobati. Aduh, perih. Tapi kalau dia sabar nanti apa? Sembuh. Lek wis waras, mojo rasane enak. Awal baca itu berat. Tapi lek wis mlebu nang jerone, ya, tambah bersih, tambah enak. Bahkan kita kadang target 1 juz, akhirnya kepingin apa? Nambah lagi, gak kroso. Wis enak soalnya. Demikian, wallahu alam bisawab. Itu aja dulu. Nanti kita lanjut yang kelima dan setelahnya.